Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita singgung satu penyakit yang sangat berbahaya bagi para penuntut ilmu agama, bagi para penuntut ilmu syar'i, terutama apabila mereka tidak dalam masa belajar, tapi mereka sudah menyampaikan ilmu, mereka sudah menjadi seorang ustadz, mereka sudah menjadi seorang mubalik, mereka sudah menjadi seorang da'i. Maka penyakit ini sering muncul. Yang mana penyakit ini seringnya tidak muncul atau jarang sekali muncul pada waktu masih belajar. Karena pada waktu masih belajar, yang ada dalam pikiran seorang penuntut ilmu adalah semangat dalam belajar. Bagaimana dia mendapatkan faedah dan bagaimana dia mendapatkan ilmu, serta bagaimana dia mendapatkan sebanyak mungkin pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi tatkala ilmu itu telah menjadikannya sebagai manusia terhormat, dia telah mendapatkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dia di mana-mana dihormati, dia di mana-mana diagungkan, dia di mana tempat disanjung dan ditinggikan. Kemudian tatkala itu dia melihat ada sebagian di antara saudara-saudaranya sesama penuntut ilmu, sesama para asatidzah, sesama para dai, sesama orang-orang yang mengemban amanat ilmu ini yang menyaingi dalam tanda kutip dirinya. Maka penyakit itu menjadi muncul. Penyakit hasad menjadi penyakit yang menguasai sebagian di antara para penuntut ilmu yang tidak mampu mensucikan hatinya. Oleh karena itu, jangan-jangan kita nanti termasuk orang-orang yang semacam itu. Oleh karena itu, Syekh di sini menyebutkan tanda-tanda apabila penyakit itu sebenarnya sudah merasuk ke dalam hati tanpa disadari. Syekh mengatakan di antara tanda-tanda orang yang hasad, khususnya bagi para penuntut ilmu, yang pertama, senang apabila temannya salah. Senang apabila sesama dai, sesama penyampai ilmu, sesama penuntut ilmu salah, sehingga dia berharap dengan salahnya temannya manusia akan sedikit meremehkan dia dan akan menyanjung dirinya. Yang kedua, ayyafraha bighiyabi qarinihi. Dia senang kalau pesaingnya tadi, teman sesama penuntut ilmu tadi, qarin, itu enggak ada di tempat. Au bi'adami hulurihi, atau ketidakhadiran dia fi amrin yunazi'uhu fih, dalam satu perkara yang dia mempunyai, bahasa mudahnya, yang dia bersaing dengan temannya tadi. Au yuqasimuhu fihi. Fa anta taral qarinain. Engkau melihat ada dua orang yang berteman, dua orang sejawat, dua orang yang selevel. Idza ijtama'a yataqasamanil kalam. Apabila keduanya berkumpul dalam satu majelis, maka keduanya saling berbicara, masing-masing mengungkapkan pembicaraan. Lima likulli wahidin minhuma minal hadzi fil ilm. Karena masing-masing dari keduanya mempunyai bagian dari ilmu, masing-masing keduanya mempunyai ilmu. Di pandangan masyarakat keduanya adalah sama-sama alim, sama-sama ustadz,
yang dipercaya keilmuannya, sehingga kalau keduanya hadir dalam satu majelis maka keduanya ikut berbicara, kedua-duanya nimbrung dalam mengungkapkan permasalahan. Fa idza ghaba ahaduhuma, apabila salah satu dari keduanya tidak ada, tafarradal akhar bil majlis, maka yang satunya lagi sendirian menguasai majelis. Wa tasaddara an baqiyati ashabihi, dan dia menganggap atau dia menjadi orang yang paling terkemuka di antara semua yang hadir. Fayafrahu bi ghiyabi sahibihi, maka dia menjadi senang tatkala temannya selevel dengan dia tadi enggak hadir. Yani li'anna fi ghiyabihi fi ma yadhun, karena dalam harapan dia atau dalam prasangka dia apabila temannya itu yang selevel dengan dia itu tidak hadir, menjadi raf'an li darajatihi alaih, bisa mengangkat derajatnya, waliyumakkana lahu aktar min sahibihi, dan dia diberi kesempatan lebih daripada saudaranya, daripada temannya tadi. Dan ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita ketahui, untuk kita hindari. Nanti penulis Syekh Syadhan rahimahullah hafizahullah akan memaparkan bagaimana seseorang mengobati penyakit yang sangat rawan dan sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau penyakit hasad sudah masuk ke dalam hati, yang jelek ya yang baik jadi jelek, yang jelek apalagi ini, yang enggak salah dicari-cari salahnya, kalau sudah salah apalagi. Karena semuanya sebenarnya bukan berangkat dari situ, berangkatnya adalah dari kacamata berpikir yang memang sudah tidak rasionalis, yang sudah tidak bisa berpikir secara matang dalam menghadapi satu permasalahan. Yang ketiga, an yusarra idza luzima qarinuhu, an yusarra, dia merasa senang, dia merasa gembira. Idza lumiza qarinuhu, apabila teman sejawatnya, teman selevelnya, qarinnya tadi itu disindir, disindir. Au tuliba, atau dihinakan, dikurangi sedikit keutamaannya. Wa yajidu fi qalbihi rahatan nafsiyah, dia menemukan dalam hatinya perasaan senang dalam hati sanubarinya. Bal wala yuhafilu an yamna al-mughtab wala lamis, dan dia sama sekali tidak berusaha untuk mencegah adanya orang yang menghibah, adanya orang yang menghibah awil lamis, atau orang yang menyindir orang tadi. Hadza illam yu'inuhu, ini apabila dia tidak malah membantunya. Wala syakka anna hadza muharram, dan tidak ragu-ragu lagi bahwasanya yang semacam ini adalah perbuatan yang haram. Idz inna ghibatal muslimil 'ammi la tajuz, karena menghibah atau ghibatal muslimil 'ammi la yajuz, karena menghibah seorang muslim yang ammi saja tidak boleh, fadlan an yakuna talib ilmin, lebih-lebih lagi kalau dia adalah seorang penuntut ilmu, naf'uhu muta'addin ila ghairihi, yang manfaatnya itu melampaui atau bisa dirasakan oleh yang lainnya. Yang keempat, an yu'arridha biqarinihi idza su'ila anhu, dia menyindir dengan bahasa kiasan, ini bahasa ta'rid, kepada temannya tadi. Idza su'ila anhu, apabila dia ditanya tentang temannya tadi. Apa pendapat antum tentang Ustadz fulan? Apa pendapat antum tentang dai fulan? Maka kadang-kadang meskipun orang itu tidak mampu untuk mengungkapkan dengan bahasa terus terang, maka dia mengungkapkannya dengan bahasa sindiran yang intinya dia ingin mengurangi kedudukan orang tadi. Dan ini adalah tanda bahwasanya penyakit hasad sudah masuk ke dalam diri seseorang. Faqad ya'ti ila talibil ilmil hasid, terkadang datang kepada seorang penuntut ilmu yang tertimpa penyakit hasad ini. Siapa yang datang? Mubtadi'un fit talab, orang yang masih pemula dalam belajar. Au sa'ilun min sawadin nas, atau datang kepadanya seorang penanya di antara umumnya manusia, orang-orang awam, keumuman masyarakat. Yas'alu an fulan,
dia bertanya tentang fulan, dai yang lain, ustadz yang lain, mubalik yang lain, teman sesama dai yang lainnya. Li amrin ta'allaqa bihi, karena satu perkara yang dia mempunyai ikatan, senang dengan orang tadi. Gambarannya, Ustadz, bagaimana pendapat antum kalau saya belajar dengan sana? Keterangannya, cara menerangkannya enak loh Ustadz. Gitu. Jadi dia ditanya tentang Ustadz lain, yang mana penanyanya itu mengungkapkan satu keterkaitannya, ketertarikannya dengan orang tadi. Maka seorang Ustadz yang tertimpa penyakit hasad, seorang dai yang terkena penyakit hasad, sebenarnya dia itu tidak mencela orang tadi, tapi penyakit hasad yang menjadikan dia membicarakan dengan sesuatu yang jelek. Fayajidul hasidu fi dzalika fursatan lin-naili min fulan. Karena ditanya, maka dia mendapatkan kesempatan yakni untuk mencela kepada fulan tadi. Aulin tanqisi min qadrihi, atau mengurangi kedudukannya. Aulamzihi, fahadza la syakka yulhaqu bisabiqihi. Ini tidak ragu-ragu lagi sama dengan yang sebelumnya, sama-sama haram, sama-sama tidak ada perbolehkan, dan itu berangkatnya adalah dari penyakit hasad yang ada pada dirinya. An yajida harajan fi nafsihi wa talayuqan, dia menemukan perasaan enggak enak dan perasaan sempit dada. Idza wujjiha su'alun ila ghairihi, apabila yang ditanya itu orang lain. Au tuliba min qarinihil kalam bihudurihi, atau dia diminta, atau temannya tadi diminta mengungkapkan sesuatu padahal dia hadir. Faqad yajtami'u qarinan, kata Syekh. Terkadang ada dua sesama dai, sesama penuntut ilmu, sesama asatidzah sedang berkumpul. Au thalathatu aqran, atau tiga yang selevel sejawat. Fi majlis, dalam sebuah majlis. Fayutlabu min ahadihim an yatakallam, diminta dari salah satu di antara mereka untuk berbicara. Au yuwajjahu ilaihi su'al, atau dipaparkan kepadanya satu pertanyaan. Fatajidu anna dhalikal hasid yusibuhu harajun syadidun fi nafsihi, kau temukan bahwasanya orang yang hasad itu mendapatkan perasaan sesek dada, ya, perasaan sumpek dalam hatinya. Wa yatasanna'u fi idhari adami ta'athur, meskipun dia sangat berusaha untuk menampakkan diri kalau tidak semacam itu. Lianna tawjih as-su'ali lidzalikal qarin bi'ainihi, karena disampaikannya pertanyaan kepada temannya tadi, min a'zamil masaibi ala dzalikar rajul, adalah satu musibah besar bagi orang yang terkena penyakit hasad tadi. Walau annahu tadzakkar, seandainya orang semacam itu ingat, anna dzalika fadlun minallahi yu'tihi man yasha, bahwasanya itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa anna tawjihas su'ali lahu la yadullu ala fadlihi alaihi mutlaqan, dan bahwasanya pertanyaan itu disampaikan kepadanya tidak mengharuskan, sama sekali enggak menunjukkan bahwasanya mesti yang ditanya itu lebih utama. Lahanal amru ala nafsihi, niscaya perkara itu akan ringan bagi dirinya. Yang keenam, an yuqallila min sya'nil fawaidi. An yuqallila, dia itu merendahkan, meremehkan, min sya'nil fawaid, keadaan faidah ilmiah, au min sya'nil ilm, atau keadaan ilmu, alladzi ya'ti bihil qarinu, yang dibawa, yang disampaikan oleh temannya tadi. Sebagai gambarannya, faqad yabhatsu man fihi hasadun an mas'alah, terkadang seorang penuntut ilmu yang dalam hatinya ada penyakit hasad itu sedang membahas, sedang mencari, sedang menelaah sebuah masalah. Au an jawabin iskal, atau dia sedang menelaah jawaban dari sebuah permasalahan yang rumit. Wa yuqallibus safahat wal mujalladat, dia pun membolak-balikkan banyak lembar, berbagai jilid kitab.
mencoba untuk menelusuri permasalahan tadi, mencoba untuk menelusuri sesuatu yang dianggap rumit tadi. Wala ya'thuru ala jawabin litilkal mas'alah. Ternyata Allah tidak memberikan kepada dia taufik sehingga dia tidak menemukan jawaban masalah tadi. Tsumma ya'thuru 'alaiha qarinu. Ternyata permasalahan yang dia hadapi ditemukan jawabannya oleh temannya, oleh sesama penuntut ilmu, oleh sesama dai, oleh sesama asatidzah yang lainnya. Fa idza balaghahu anna qarinahu 'athara 'alaiha. Apabila sampai berita kepada dia bahwasanya ternyata jawaban masalah yang dia cari itu ditemukan oleh temannya, hawwana min amriha, dia mencoba untuk meremehkan urusan ini. Dia mencoba untuk menghinakan, dia mencoba untuk merendahkan permasalahan ini. Lakin law kana alladhi 'athara 'alaiha syahsun akhar. Tapi seandainya yang menemukan itu orang lain yang dia tidak mempunyai penyakit hasad pada orang tadi, la da'alahu wa athna 'alaihi wa atnaba fi dzikrih. Niscaya dia akan mendoakannya, menyanjungnya dan panjang lebar dalam menyebut-nyebut keutamaannya. Amma an takuna tilkal faidah min dzalikal qarin. Adapun kalau faedah itu keluar dari temannya tadi, fa innahu ya'midu aw ya'madu ala ila katmi ijabi, maka dia sengaja menyembunyikan kekagumannya pada temannya tadi. Wa ila adami izhari tilkal faidah allati hassalaha qarinu, dan berusaha untuk tidak menampakkan faedah yang dihasilkan oleh temannya tadi. Lianna dzalika ar-rajulu ya'uddu izhara sum'atil qarin idha'afan li haqqihi. Karena orang tadi menganggap apabila menampakkan kebaikan, menampakkan kebaikan dari temannya, itu idha'afan li haqqihi, akan merendahkan haknya dia, au hadzman li shakhsiyatihi, atau menghancurkan kepribadian dirinya. Dan ini ya ikhwan, penyakit ini tidak hanya bagi orang-orang yang sudah terjun dalam dunia dakwah. Bagi antum para penuntut ilmu yang memang masih menuntut ilmu, terkadang penyakit hasad itu tidak muncul pada semua orang. Penyakit hasad itu biasanya muncul pada 1-2 orang kepada 1-2 orang yang lainnya, tidak pada semua orang. Kenapa? Karena penyakit-penyakit ini rata-rata munculnya adalah kepada teman yang selevel dengan dia, yang sekelas dengan dia, sama-sama dekat keilmuannya. Apabila kemudian dia ditugaskan misalkan oleh salah satu di antara asatidhahnya untuk mencari permasalahan, dia berusaha mencari, temannya berusaha mencari. Tatkala dia berusaha mencari sampai capek nggak menemukan jawabannya dalam kitab-kitab para ulama, qadarallah, Allah memberikan taufik kepada temannya tadi untuk menemukannya, maka dia berusaha untuk tidak menampakkannya. Dia berusaha untuk menutup-nutupi kekagumannya kepada temannya tadi, yang seandainya itu dia yang menemukannya, maka niscaya dia akan merasa bangga sekali dengan menemukan permasalahan tersebut. Dan ini adalah benih-benih penyakit yang berbahaya pada diri seorang hamba. An yuhawila takhti'ata kalami qarinihi idza takallam wa naqdahu idza ajab. Berusaha menyalakan pembicaraan, kajian, ucapan temannya, wa naqdahu idza ajab, dan berusaha untuk selalu mengkritik pendapat temannya apabila menjawab. Apapun yang disampaikan temannya gak beres. Ini mungkin salah total, mungkin ada kurangnya ini dan itu. Adapun disanjung, diiyakan, hampir gak ada. Maka usaha-usaha semacam itu tanda bahwasanya di hatinya terdapat penyakit hasad. Fa anta tulahidu anna ba'dun nasi idza dhammahum majlis. Engkau melihat sebagian orang apabila mereka berada dalam satu majelis, wa dzikrat fihi mas'alah, lalu disebutkan padanya satu masalah, thumma ajaba ahadun bijawab,
Kemudian salah satu menjawab dengan satu jawaban, fa inna man kana fi qalbihi maradun wa hasad, maka orang yang dalam hatinya ada sakit, penyakit dan ada hasad, yuhawilu an yatatabba'al atharat al mutakallafah, maka dia berusaha jadi untuk mencari-cari kesalahan. Ini mencari-cari kesalahan, benar-benar dicari-cari. Seandainya dia jadi tidak karena penyakit hasad, dia tidak akan melakukan itu. Bal yakhtaliku khata'an fi jawabihi, bahkan dia itu membuat kesalahan di jawaban temannya tadi. Au yuhawila an yasrifa kalamahu an lahiri, atau dia berusaha untuk memalingkan ucapan temannya tadi dari zahirnya. Au an yuawwila kalamahu hatta yarji'uhu ila khawdil hata, atau mentakwilkan ucapan temannya tadi sehingga akan menjadikan ucapannya itu salah. Wa hadza la syakka minal marad, dan ini tidak ragu-ragu lagi adalah merupakan satu penyakit. Yang terakhir para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, adamu azwil fadli ilaih, tidak menyandarkan keutamaan kepada temannya. Wa adamu azwil faidati ilaih, dan dia tidak menyandarkan keutamaan faidah kepadanya. Misalkan dia tatkala menyampaikan dalam satu kajian, dalam satu ceramah, satu permasalahan, dia yang sebenarnya masalah itu dia ambilnya bukan langsung dia ambil dari kitabnya para ulama, tapi dia taunya dari temannya. Maka dia berusaha jadi untuk menutupi temannya, tidak menyebutkan kebaikannya, dan dia menampakkan bahwasanya dia langsung yang mengambil itu, memahami itu dari kitab-kitabnya para ulama. Dan ini juga tanda-tanda bahwasanya dalam hati seorang hamba ada penyakit hasad yang berbahaya. Faqad yabhathu ahadu talabatul ilmi an mas'alah kama sabaqa anifa. Terkadang salah satu penuntut ilmu membahas satu permasalahan sebagaimana yang telah lewat tadi. Wa yat'abu fil bahth, dia capek dalam membahasnya. Wa tankib 'alaiha, membolak-balik permasalahan itu. Tsumma yash'uru sahibuhu aw qarinuhu annahu yabhathu anha. Saat itu temannya melihat bahwasanya sang teman ini sedang mencari sesuatu. Fayadullahu ala mawdhihi, lalu dia menunjukkan tempatnya. Fil kitab, di kitab tertentu. Wa bi annaha fis safhatil fulaniyah, dan bahwasanya itu di safhah sekian. Wa idza kana fi qalbihi hasadun, apabila yang ditunjukkan tadi ada penyakit hasad, hawala inda dzikriha alla yansiba fadlan li sahibihi, dia berusaha tatkala menyebutkan masalah itu agar tidak menasabkan, tidak menyandarkan keutamaan kepada temannya tadi. Wa la yurji'a khairan lahu, dan tidak mengembalikan kebaikan kepadanya. Bal yaz'umu anna dzalika min juhdi, bahkan dia mengklaim itu adalah termasuk kesungguhan dia sendiri. Wa min fadlihi huwa wahdah, dan termasuk keutamaan dia sendiri. Walam yusyarikhu sahibuhu fi hadhil mas'alah, dan dia tidak dibarengi oleh temannya dalam masalah ini. Wa hadza dalilun wa alamatun ala mahki barakatil ilm, dan ini adalah dalil dan tanda atas dihapusnya keberkahan ilmu. Salah satu penyair mengatakan, idza afadaka insanun bi faidatin minal ulumi fa'admin syukrahu abada. Yani wa qul fulanun jazahullahu salihatan afadaniha wa alqil kibra wal hasada. Idza afadaka insanun, apabila ada orang yang memberikan faedah kepadamu, yang menyampaikan ilmu kepadamu, minal ulum, dari beberapa macam ilmu, fa'admin syukrahu abada, maka benar-benar berterima kasihlah kepada dia. Wa qul, katakanlah, fulanun jazahullahu salihatan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan pada si fulan, afadaniha, karena dia telah memberikan faedah kepadaku, wa alqil kibra wal hasada, buang jauh-jauh kesombongan dan penyakit hasad. Fa ya akhi,
wahai saudaraku, la tataharraj minad du'a liman nafa'ak. Jangan kau merasa sumpek, merasa sesak dada untuk mendoakan teman yang telah memberikan manfaat kepadamu. Bal Allah ta'ala lahu. Bahkan berdoalah kebaikan kepada Allah untuk dia. Wa'tarif bi fadlihi. Akuilah keutamaannya. Wa qul, katakanlah, fulanun dallani ala hadhil faidah. Si fulan telah menyampaikan kepadaku faedah ini. Wa qad bahatsu anha tawila, dan saya sebenarnya telah mencari masalah ini sejak lama sekali. Walakin lam a'thur 'alaiha, namun saya tidak menemukan jawabannya. Wa qad nabahal ulama'u kan Nawawi wa ghairuh, dan para ulama telah memperingatkan ini semacam Imam Nawawi dan yang lainnya, ila anna min barakatil ilm, bahwasanya di antara keberkahan ilmu an yu'zil fadla ila ahlihi, orang tadi menyandarkan keutamaan kepada kepada ahlinya. Para ikhwan dan para akhwat sekalian, asyaitan tatkala masuk ke dalam hati seorang hamba, dia sangat tahu kepada siapa dia menggoda. Dia tatkala datang kepada orang yang jahil, dia akan datang dengan was-was. Dia omongi syubhat, dibawa kepada syahwat, karena dia jahil, gak punya benteng ilmu. Tatkala ada orang yang semangat ibadah tapi gak punya ilmu, dibawalah kepada bid'ah. Karena jeratan yang paling mantap untuk orang yang semangatnya membara tapi tidak dasari ilmu, dibawa kepada bid'ah. Dan itu yang paling enak, paling cepat. Tapi kepada para ulama, ahlu sunnah, kepada para penuntut ilmu, dijerat dengan syahwat bisa tapi dikit, dijerat dengan syubhat bisa tapi dikit. Yang paling penyakit yang paling sering menyerang para ulama itu dua. Penyakit hasad, itu yang pertama. Yang kedua, penyakit yakni pertikaian, perpecahan, yang itu juga kadang-kadang sumbernya hasad. Penyakit ingin merasa dia adalah orang nomor satu. Penyakit bahwasanya dia ingin menjadi orang yang terdepan. Penyakit hubbur riyasah, kepingin untuk menjadi pemimpin yang terdepan. Kepingin, itu adalah penyakit para orang-orang yang diberikan keutamaan. Baik itu keutamaan harta, apalagi keutamaan ilmu. Oleh karena itu, sejarah masa lalu di sebagian ahlul ilmi hendaknya kita jadikan pelajaran, bahwasanya hal-hal semacam itu jangan sampai terjadi yakni kepada kita. Minimalnya kalau itu datang di awal, benih-benihnya muncul, maka secepatnya kita berusaha yakni untuk menghilangkan benih-benih yang berbahaya itu, untuk tidak semakin mengakar ke dalam jiwa. Oleh karena itu saya di sini menyebutkan dua hal penting yang sangat perlu yakni untuk kita fahami. Bagaimana menghilangkan penyakit hasad dalam diri kita. Pertama, beliau menyebutkan resep, beliau menyebutkan obat, bagaimana orang itu mengobati penyakit hasad dalam dirinya agar tidak semakin mengakar ke dalam diri. Yang kedua, Syekh menyebutkan bagaimana sejarah para ulama, bagaimana mereka saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, bagaimana mereka saling menjaga kehormatan satu dengan yang lainnya, dan bagaimana mereka saling tawadhu antara satu dengan yang lainnya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Syekh mengatakan dawaul hasadi bainal aqran, obat penyakit hasad antar teman, teman sesama dai, sama para penuntut ilmu, sama para yakni ustaz, sama para guru, sama para mubaligh dan yang lainnya. Dawaul hasadi bainal aqran, penyakit hasad di antara teman. Walladzi yanbaghi an yaf'alahu man kana mubtalan bihadzal amr, dan yang seyogyanya, yang selayaknya dikerjakan oleh orang yang terkena penyakit
ini. Hadzal amru khatirun ala talibil ilm. Perkara ini sangat berbahaya bagi seorang menuntut ilmu. Wa kullama tahawana fihi, setiap kali orang itu meremehkannya, setiap kali dia itu merendahkannya, menyembronokannya, tamakkana min nafsihi wa ta'assala indah, maka akan semakin mapan, semakin mengakar dalam jiwa. Wal fuqaha yaqulun, dan para ulama dahulu mengatakan at-taf'u ashalu minar rafa. Menolak, menahan, menjaga itu lebih mudah daripada menghilangkan. Dan ini kaidah umum ya kawan. Pakaian itu lebih mudah menjaga agar enggak kotor daripada kalau kotor kemudian membersihkannya. Kesehatan lebih mudah menjaga agar enggak sakit daripada kalau sudah sakit menyembuhkannya. Begitu juga dengan penyakit jiwa. Menjaga agar tidak terkena penyakit hasad atau penyakit-penyakit yang lain itu lebih mudah dibandingkan dengan kalau sudah terkena penyakit itu dan sudah mengakar di jiwa, maka akan sangat sulit untuk menghilangkannya. Maknanya annahu qabla an yata'assala syai', sebelum penyakit ini benar-benar mengakar dalam jiwa, wa yatamakkan min nafsika, dan menguasai hatimu, idfa'hu, tahanlah, tolaklah, jangan sampai diizinkan dia masuk. Li'annahu idza tamakkana wa ta'assal, karena apabila dia itu sudah mengakar dan menguat dalam hati, fa inna raf'ahu yas'ubu 'alaik, menghilangkannya akan sulit bagimu. Wa ilaika ba'dul adwiyah li'ilajil hajat, saya paparkan di sini kepadamu, kata Syekh, sebagian obat, sebagian resep untuk menghilangkan penyakit hasad. Pertama, at-du'a'u lil qarini dhahral ghaib. Doakan teman yang Anda punya penyakit hasad kepadanya saat orang itu enggak ada di hadapan kita. Diusahakan ya kawan, disisipkan pada waktu-waktu salat malam, disisipkan pada waktu-waktu doa kita. Kita punya penyakit yang sangat bahaya, penyakit hasad kepada si A. Si A itu saingan terberatnya dalam dunia dakwah, saingan dalam tanda kutip, gitu ya. Maka agar penyakit ini terkikis sedikit demi sedikit, agar penyakit ini hilang, maka hendaknya berusahalah untuk mendoakan kebaikan pada teman tadi agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit itu dalam diri kita. Fa idza asaba qalbaka syai'un minal hasad ala fulan, apabila hatimu terkena penyakit hasad pada si fulan, fad'ullaha lahu bitaufiqi wassadat, maka berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepadamu. Yani kepadanya, semoga Allah memberikan taufik kepadanya fi umurihi kulliha, dalam semua perkaranya. Fa inna du'a yahdutsu aw yuhditsu fin nafsi ajaban, karena mendoakan orang lain ya kawan, saat orang yang kita doakan itu enggak di hadapan kita, itu yuhditsu fin nafsi ajaba, membangkitkan, menjadikan keajaiban dalam jiwa, min taghayyuril hali wa taghayyuris sya'n, untuk merubah kondisi, wa min naza'is syahna'i wal ghilli wal hiqd, dan untuk mencabut, menghilangkan perasaan jongkol, perasaan jengkel, perasaan hiqd, perasaan hasad. Wa fil muqabil, dan kebalikannya, yulkillahu laka qabulan fi qalbi, Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan kepada hati teman yang kita doakan tadi untuk bisa menerima kita. Kenapa para ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum? Kalau kita mempunyai perasaan benci pada orang, yang itu sumbernya adalah karena hasad, bukan karena dia orang salah, dia orang baik, tapi terkadang penyakit hasad yang menjadikan apapun yang dia lakukan jadi jelek. Doakanlah dia, sehingga tatkala kita ketemu, apa yang akan kita lakukan? Orang ini yang tadi malam kita doakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akankah kemudian siangnya tatkala kita bertemu, yakni kita menyimpan kebencian, kita menyimpan hasad kepada dirinya? Ini diulang-ulang.
Yani sering, semakin penyakit hasad itu mengakar dalam jiwa, maka semakin sering pula kita mendoakan kebaikan untuk dia, sehingga kita harapkan suatu ketika nanti kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit itu hilang sedikit demi sedikit dari diri kita. Dan tatkala kita berinteraksi dengan dia, itu sudah benar-benar dari dalam jiwa yang terdalam, dari hati sanubari yang terdalam, bahwasanya kita benar-benar ingin berbuat baik kepada dia, maka dia pun akan merasa, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia menerima kita dengan baik. Karena ya akhwan, perasaan itu sangat tajam. Kita sangat tahu siapa orang yang berbuat baik kepada kita dengan keikhlasan, dan siapa orang yang berbuat baik dengan kita hanya di luar, tidak sampai ke dalam hati. Dan siapa orang yang berbuat baik kepada kita dengan ada harapan embel-embel tertentu. Itu bisa dirasakan meskipun tidak bisa diungkapkan. Kita nggak mungkin mengungkapkannya, kita tidak mungkin menuangkannya dalam lisan, tapi perasaan itu ada. Perasaan itu terasa bahwasanya fulan ibnu fulan berbuat begitu memang karena cintanya kepada saya, karena ikhlas dalam hubungan persaudaraan. Tapi fulan yang lainnya berbuat semacam itu yakni karena takut. Fulan ibnu fulan berbuat semacam itu hanya karena polesan luar, tidak sampai masuk ke dalam hati. Dan itu kalau kemudian kita mencoba untuk mengikhlaskan hati dengan cara untuk mendoakan dia selalu, maka perasaan itu akan menyambung, yakni antara satu hati dengan hati yang lain, yang dengan itu kita harapkan maka penyakit-penyakit hasad itu akan mengecil minimalnya atau akan hilang. Yang kedua, muhawalatut tahabbubi lahu was-su'al an halihi wa hali ahli. Berusaha yakni untuk berbuat senang kepada dia, mendekatkan diri kepada dia, menanyakan kondisinya, menanyakan kondisi keluarganya. Faminal mulahadz, yang dicermati, annal qarina kullama tahabbaba ila qarinihi, bahwasanya seorang teman apabila dia mendekatkan diri kepada temannya, fa innahu yazulu anhu minasyahna'i biqadri ma yakunu minat tahabbub, akan hilang perasaan jengkel seukuran yakni perasaan cinta yang dia miliki. Fa kullama yaqtaribu minhu, semakin dia mendekat, wa yukthir min tahabbubihi, dan memperbanyak rasa cintanya kepada dia, qallatis syahna hatta tatalasha, maka penyakit kejengkelan itu akan meminimal, akan menyedikit sampai benar-benar hilang. Waqad yakunu minal asiri 'alal insan an yaqtariba ila qarinihi, terkadang memang berat seseorang itu yakni mendekat kepada orang yang dia sendiri adalah jengkel kepadanya. Walakin nudzakiruhu qaulahu ta'ala, namun kita ingatkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan, tolaklah, bantahlah dengan cara yang paling baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, yani ternyata nantinya orang yang antara engkau dengan dia ada permusuhan, maka akan menjadi seorang teman yang sangat dekat. Wajahid nafsak, berusahalah pada dirimu. Watrah libasal kibri, buang pakaian kesombongan. Watta'adzum min nafsik, buang pakaian keagungan dalam jiwamu. Watawadhu' li akhik, tawadhu'lah pada saudaramu. Fasatara minhu ma la yakhturu ala balik, engkau akan melihat sesuatu yang tidak pernah terbesit dalam pikiranmu. Allah Subhanahu wa taala ini apa yang bisa kita baca dari kitab ini pada pertemuan kali ini. Insyaallah Subhanahu wa taala kita teruskan pada pertemuan depan dengan beberapa hal yang dinasihatkan oleh Syekh Sathan rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, bagaimana seseorang itu mengobati penyakit hasad yang ada dalam dirinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.